Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kami memohon ya Tuhan, berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami untuk boleh bukan saja mengerti, tetapi digerakkan oleh firman-Mu dan disucikan oleh firman-Mu. Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima. Kita meneruskan saudara pembahasan kita dari Injil Yohanes secara berurutan dan hari ini sampai pada Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang kelima dari mulai ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai semikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara masih ingat di awal pembahasan kita dari Injil Yohanes, saya mengatakan Yohanes menyusun Injilnya dengan membuat petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan, di sepanjang Injilnya itu untuk kita baca, kita ikuti sampai kita mendapatkan sepenuhnya apa yang ingin dia sampaikan. Dan Yohanes saudara menggunakan sebuah istilah yang sederhana untuk petunjuk-petunjuk itu, yaitu tanda atau sign. Tanda pertama adalah waktu Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Yohanes berkata itu tanda yang pertama. Tanda kedua saudara adalah yang dikhotbahkan Pak Misael minggu lalu tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yohanes berkata itu tanda yang kedua. Nah saudara, kalau ada yang iseng tanya ada berapa tanda di dalam Injil Yohanes, jawabannya saudara adalah dia tidak sebutkan itu. Yohanes berkata ada banyak tanda yang dibuat oleh Yesus. Bahkan dia berkata masih lebih banyak lagi tanda yang bahkan dia tidak catat di dalam Injilnya. Tetapi saudara, setelah tanda yang kedua itu, dia tidak pernah lagi sebutkan tanda ketiga dan seterusnya. Dia minta kita menghitung sendiri. Dia minta kita mengikuti sendiri petunjuk-petunjuk yang dia berikan. Dan kisah ini saudara di Yohanes pasal 5, kalau kita mau teruskan hitungannya, adalah tanda yang ketiga. Kalau kita mau teruskan apa yang dia sampaikan. Nah saudara, apa yang terjadi sebetulnya di dalam tanda yang ketiga ini? Peristiwa ini terjadi saudara pada hari raya orang Yahudi.
Dan seperti biasanya pada hari-hari raya, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, berbagai kota akan berbondong-bondong datang ke Bait Allah di Yerusalem. Yerusalem sangat ramai. Dan saudara, diceritakan di Yerusalem ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Nah, kolam ini saudara sangat menarik karena dikenal sebagai tempat penyembuhan. Bagaimana caranya orang bisa sembuh? Ayat 3 mengatakan, mereka menantikan goncangan air kolam itu. Karena kadang-kadang air di kolam itu akan bergoncang. Dan menurut cerita yang beredar, barang siapa yang masuk pertama kali ke kolam itu setelah airnya bergoncang, maka dia menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Nah saudara, sebetulnya tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang sudah mengalami kesembuhan di situ. Bahkan tidak ada yang tahu pasti apakah ada orang yang betul-betul sembuh ketika air kolam itu bergoncang. Karena ayat 4 saudara perhatikan ayat 4 itu. Ayat 4 sebetulnya tidak ada di dalam naskah asli Alkitab. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris biasanya, kalau saudara menggunakan terjemahan bahasa Inggris, ayat 4 itu biasanya tidak ada. Atau dituliskan di footnote, atau diberikan tanda khusus. Karena di naskah-naskah Alkitab yang paling kuno tidak ada ayat 4 ini. Tetapi di beberapa naskah Alkitab yang lebih belakangan ada tambahan ayat ini. Saudara, maka dipastikan bahwa ayat 4 ini bukan dituliskan oleh Yohanes sendiri, tetapi ditambahkan oleh beberapa orang yang menyalin Injil Yohanes. Nah, saudara bisa membaca ulang bagian ini dengan menghilangkan ayat 4. Ceritanya tidak berubah, tetapi detail yang aneh itu hilang. Saudara, kalau ayat 4-nya tidak saudara masukkan ke dalam bagian pembacaan ini. Nah, saudara, ayat 4 ini ditambahkan di dalam bagian ini oleh siapa entah penyalin Injil Yohanes untuk menjelaskan bahwa inilah yang dipercaya oleh orang Yahudi. Bahwa goncangan kolam itu disebabkan oleh malaikat. Dan barang siapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu, setelah goncangan itu dia akan menjadi sembuh. Saudara, ini kepercayaan dari orang Yahudi yang beredar pada waktu itu. Nah, itu sebab ada seorang yang kemudian menuliskan ini dan memasukkannya menjadi tambahan. Tapi bisa dibayangkan saudara, bahwa cerita seperti ini membuat kolam Bethesda sangat populer. Dan banyak orang kemudian menggantungkan harapan kepada mujizat di kolam itu. Saudara, itu sebabnya dikatakan ada sejumlah besar orang sakit berbaring di serambi-serambi kolam itu. Dan karena itu adalah hari raya orang Yahudi, tempat itu saudara mungkin menjadi jauh lebih penuh lagi. Dan pemandangannya saudara sangat menyedihkan sebetulnya. Saudara bisa dibayangkan bukan 10-20 orang yang berbaring di sana. Tapi mungkin ratusan orang sakit berbaring di sana. Dan saya kira saudara banyak dari mereka yang berbaring di situ bukan orang dengan penyakit yang biasa. Karena kalau dengan penyakit biasa mereka bisa pergi ke tabib, mereka bisa istirahat di rumah lalu kemudian menjadi sembuh. Tetapi saudara, yang berbaring di situ adalah mereka dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan waktu itu. Dicatat oleh Yohanes, ada orang-orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Dan sangat mungkin juga ada banyak mereka yang miskin, yang mengemis di situ, yang tidak bisa berobat, yang hanya berharap bisa mendapatkan kesembuhan di situ. Bayangkan saudara, puluhan atau bahkan ratusan orang seperti itu bukan saja berbaring tetapi juga siap untuk saling menginjak, berebut, masuk lebih dulu ke kolam itu ketika airnya goncang. Maka kolam Bethesda saudara menampilkan wajah penderitaan manusia yang sangat menyedihkan sekali. Dan yang sangat ironis saudara adalah 3 macam penyakit yang disebutkan oleh Yohanes ini. Sebetulnya adalah 3 macam penyakit yang paling tidak bisa disembuhkan dengan cara berbaring di situ. Saudara bayangkan, ketika kolam itu goncang, bagaimana mungkin orang timpang, orang lumpuh bisa duluan masuk mengalahkan orang-orang yang lain. Mereka selalu kalah saudara. Mereka selalu kalah cepat. Dan yang lebih susah adalah orang buta. Karena bahkan dari mana dia tahu kolamnya goncang? Kolamnya sudah goncang, semua sudah nyebur, baru dia tahu, oh tadi goncang. Begitu. Terlambat sekali. Maka orang-orang seperti ini sudah yang disebutkan oleh Yohanes menjadi orang-orang yang sebetulnya paling frustasi dan tidak ada harapan lagi. Demikian pula seorang orang yang disebutkan di dalam kisah ini. Dia sudah 38 tahun sakit. Tidak disebutkan saudara dia sakit apa. Mungkin dia timpang atau lumpuh, tapi juga mungkin sakit lain yang menyebabkan tubuhnya lemah dan dia hanya bisa berbaring di situ. Dan selama dia berbaring di sana mungkin sudah berkali-kali saudara dia melihat kolam itu goncang. Berkali-kali dia berusaha masuk ke kolam tetapi selalu keduluan orang lain dan dia tidak pernah sembuh. 38 tahun saudara.
Nah saudara, ketika Yesus lewat di situ, dia melihat orang itu berbaring di sana. Pertanyaan pertama dari Yesus kepadanya adalah, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Maukah engkau sembuh? Saudara, di pertanyaan yang sangat penting. Di satu sisi ini seperti pertanyaan bodoh, karena untuk apa orang itu ada di situ kalau dia tidak mau sembuh? Tetapi di sisi lain, saudara, pertanyaan ini sangat penting. Orang ini tidak minta disembuhkan. Sekian lama dia berada di situ, dia mungkin sudah tidak tahu lagi untuk apa dia berada di situ. Mungkin dia sudah terbiasa dengan kondisinya. Kalau dia sembuh, saudara, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan mungkin dia khawatir. Kalau dia biasa mengemis di situ, maka kalau dia sembuh, mata pencariannya akan hilang. Apa yang harus dia kerjakan? Kalau selama ini banyak orang menolong dia, membantu dia di dalam kelemahannya, kalau dia sembuh, maka apa tanggung jawab dia? Bagaimana kehidupannya nanti? Saudara, banyak hal mungkin membuat orang ini tidak mau sembuh. Penderitaan yang sudah dia tahu, sudah dia alami, mungkin lebih nyaman daripada kesembuhan dengan segala tanggung jawab yang dia tidak tahu nanti. Maka justru karena Yesus tahu orang itu sudah lama seperti itu, Yesus bertanya dulu, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Dan saya kira pertanyaan itu menyentakkan dia, maukah aku sembuh? Betulkah aku mau sembuh? Saudara, jawaban dia menunjukkan dia ingin sembuh. Dia mengeluarkan jeritan keputusasaan yang selama ini dia pendam. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Artinya, berapa banyak orang egois di tempat itu. Tidak dipeduli kepadaku. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, mungkin dia berseru begini, Tuhan, aku mau sembuh, tapi tidak ada yang menolong. Tidak ada yang peduli. Tidak ada jalan bagiku. Dan Yesus kemudian berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Saudara, bayangkan apa yang dia alami. Dia bukan saja sembuh, tapi setelah 38 tahun berbaring lemah, dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya. Itu menunjukkan ada kekuatan mengalir di otot-otot kakinya. Kakinya yang mungkin sudah mengecil, kemudian membesar. Dan dia bisa merasakan itu. Maka dia mencoba berdiri, dia memberanikan diri untuk bangun, dan dia bisa. Dan Yesus bukan saja menyembuhkan dia, tetapi memerintahkan dia untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Sebuah tanda kesembuhan yang komplit. Betul-betul dia bisa lakukan itu. Dan saya kira orang ini, saudara, tidak akan stay cool, saudara ya. Jadi, saudara jangan bayangin begini, misalnya Yesus bilang, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Lalu dia dengan tenang, oke, angkat, bye, jalan, begitu saudara. Nggak mungkin. Saudara, dia mungkin akan berteriak-teriak kesenangan, berjalan ke sana kemari, lompat-lompat mungkin. Sangat senang sekali. Tetapi tiba-tiba di ayat 9b, nada cerita berubah. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang-orang Yahudi marah kepada orang itu karena dia memikul tilamnya. Nah saudara, sebetulnya di dalam Alkitab tidak ada larangan itu. Tetapi para rabi Yahudi menafsirkan perintah Allah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka menafsirkan itu dengan membuat daftar kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dan bagi mereka apa yang dilakukan orang ini melanggar peraturan Sabat. Lalu apa yang dilakukan orang itu? Ada dua hal yang menarik, saudara. Pertama, di ayat 13 dikatakan orang itu tidak tahu siapa Yesus. Dia bahkan tidak tahu nama Yesus. Saya yakin saudara dia punya kesempatan untuk bertanya kepada Yesus. Tapi dia tidak peduli. Dia sembuh, dia senang. Itu saja yang penting baginya. Dia tidak peduli tentang Yesus. Dan yang kedua, saudara, dengan cepat kemudian dia menyalahkan Yesus. Waktu dituding bersalah, dia berkata, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang suruh aku angkat tilam dan berjalan. Dengan kata lain dia berkata begini, bukan aku, jangan salahkan aku. Dia yang suruh aku lakukan ini, salahkan dia. Soalnya itu sebabnya waktu Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, Yesus kemudian memperingatkan dia. Engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Tetapi apa yang dilakukan orang itu? Ayat 15 saudara mengatakan setelah mendengar peringatan Yesus itu, dia bukan saja tidak bertobat, tapi dia keluar, dia menceritakan kepada orang-orang, Yesuslah yang menyembuhkan dia. Itu orangnya, itu yang suruh aku angkat tilam dan berjalan. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Saudara, ini kisah yang sangat ironis sekali. Orang yang diberikan berkat begitu besar, orang yang diperhatikan dan menerima anugerah dari Yesus, mengkhianati Yesus. Mari kita renungkan saudara 3 kalimat Yesus kepada orang ini. Yang pertama, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Seorang teolog saudara berkata begini, pertanyaan Yesus ini, maukah engkau sembuh? Meringkaskan masalah di dalam hidup kita. Karena jawaban kita atas pertanyaan ini menentukan apakah kita akan menerima atau menghambat pekerjaan anugerah Kristus di dalam hidup kita. Apa yang akan kita katakan kalau Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Apa yang akan kita jawab, saudara? Maukah engkau sembuh dari sakitmu? Maukah engkau pulih dari lukamu? Maukah engkau bebas dari kecanduanmu? Maukah engkau sembuh? Do you really want to get well? Rodney Whittaker, seorang penafsir Alkitab, di dalam tafsirannya sudah dia mengatakan begini. Kalau kita mencoba untuk diam, merenung selama 10 menit untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan dibawa kepada pertobatan yang lebih dalam. Saya kira dia benar. Kita perlu memikirkan dan merenungkan ulang, maukah kita sembuh? Saudara, berapa sering kita mendengar janji Tuhan dan hati kita dihangatkan. Kita mendengar khotbah, kita membaca buku rohani, mungkin kita membaca Alkitab, hati kita tergerak sekali dan kita pikir kita berespon, tapi hidup kita tidak berubah. Atau kita mendengar teguran Tuhan, lalu kita merasa bersalah, tapi setelah itu hidup kita juga tidak berubah. Atau kita mengalami luka yang dalam, kita mengalami tekanan yang besar, kita tahu kita harus datang kepada Tuhan untuk dipulihkan, tapi kita seperti tidak pernah bisa keluar dari jurang itu. Kenapa? Karena sekalipun kita berkata, saya ingin sembuh, I want to get well, tetapi di dalam hati kita yang paling dalam, kita tidak ingin. Kita tidak mau sembuh. Saudara, kita perlu bertanya, betulkah saya mau sembuh? Maka ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau saudara belum menjadi orang Kristen, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang sama kepada saudara. Do you want to get well? Bukan sekedar dari penyakit tubuh, tapi dari kematian rohani, dari dosa, dari hidupmu yang tidak mengenal juru selamatmu. Selama engkau belum pernah menjawab dengan sungguh di hadapan Tuhan bahwa engkau mau diampuni dosanya, engkau mau diselamatkan, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah mengalami keselamatan. Dan bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen, ini juga adalah pertanyaan yang terus-menerus perlu kita jawab. Betul Tuhan sudah selamatkan kita. Tapi ada banyak kegelapan di dalam hati kita, ada banyak kepahitan, ada banyak akar dosa di dalam hati kita yang tinggal tunggu waktu keluar lagi. Dan kalau kita biarkan, satu kali akan menghancurkan hidup kita. Ada banyak tekanan saudara yang kita alami, kekhawatiran, ketakutan, luka yang terjadi di dalam sepanjang hidup kita. Dan kalau kita biarkan, itu akan menghancurkan kita. Maka pertanyaannya, do you really want to get well? Apakah kamu betul-betul ingin sepenuhnya dipulihkan oleh Tuhan atau tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat kedua adalah jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Saudara, ketika orang ini disalahkan oleh orang Yahudi karena memikul tilam, dia cepat-cepat kemudian menyalahkan Yesus. Dan setelah dia menyalahkan Yesus, dia pergi ke bait Allah. Saudara, ngapain dia pergi ke bait Allah? Mungkin dia ingin bersyukur di sana, atau sesuai dengan firman Tuhan, dia ingin datang kemudian kepada imam, minta pengesahan bahwa dia betul-betul sudah sembuh.
Saudara, dia orang yang religius. Tapi Yesus tahu persis hati orang ini. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus memperingatkan dia, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, apa arti peringatan Yesus ini? 38 tahun orang ini menderita sakit. Dan Yesus berkata, jangan terjadi yang lebih buruk daripada itu. Apa saudara yang lebih buruk dari penderitaan yang sudah dialami 38 tahun itu? D.A. Carson saudara mengatakan, yang lebih buruk itu adalah penghakiman akhir. Artinya maksud Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi. Supaya engkau tidak menyesal pada waktu engkau berdiri di hadapan tahta penghakiman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan terus hidup dalam dosa. Dan satu kali nanti kau mengalami penghakiman akhir. Maka di sini Yesus sedang mengundang dia untuk sungguh percaya dan menerima anugerah keselamatan. Yesus memperingatkan dia untuk jangan tetap hidup di dalam dosanya. Seperti satu koin dua sisi, Yesus sedang menawarkan kehidupan atau penghakiman kepada dia. Jangan terus hidup dalam dosa, terima anugerah, karena kalau tidak engkau akan mengalami yang lebih buruk di hadapan penghakiman Tuhan. Tetapi begitu Yesus selesai bicara, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang lain, Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dia bukan sedang bersaksi, saudara. Tapi dia sedang mengadukan Yesus. Kalau tadi dia tidak tahu siapa Yesus, dia tidak tahu nama Yesus, dia hanya bisa berkata, orang yang sembuhkan aku, dia yang suruh aku pikul tilap. Sekarang dia bisa berkata, itu orangnya yang suruh aku, bukan aku. Saudara, kalau kita mau tanya, orang sekurang ajar ini, mengapa Yesus tolong? Dia tidak layak ditolong. Tapi itulah berita Injil. Setiap kita yang sekarang ini percaya pun mengalami itu. Yesus menolong orang yang tidak layak ditolong. Yesus memberi anugerah pada orang yang layak menerima penghakiman. Yesus memberi hidup kepada orang yang layak mati. Dan tawaran Yesus adalah terima kehidupan, jangan berbuat dosa lagi. Atau kamu menerima penghakiman. Yang ketiga, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, peristiwa ini menjadi masalah besar bagi Yesus karena terjadi pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi tidak peduli dengan kesembuhan orang itu. Mereka tidak peduli dengan orang ini sudah menderita selama 38 tahun, sekarang sembuh. Mereka tidak bisa ikut bersuka cita bersama dengan orang ini. Satu-satunya yang penting bagi mereka adalah orang ini melanggar peraturan. Itu yang mereka peduli. Saudara, ini sikap legalisme yang sangat mengerikan. Dan sikap ini, saudara, seperti ini mungkin juga dimiliki oleh banyak orang Kristen hari ini. Di dalam pikiran kita ada daftar apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan oleh orang Kristen. Ada batasan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan orang Kristen. Ada aturan, tata cara berpakaian, cara bersikap, cara berkata-kata. Seperti apa seharusnya orang Kristen? Tidak ada di Alkitab, tetapi kita yang buat aturannya. Dan itu begitu pentingnya bagi kita, sehingga ketika ada orang melanggarnya, kita tidak bisa lagi melihat yang baik di dalam orang itu. Saudara, kita lupa bahwa hari ini kita bisa menjadi orang percaya karena juga adalah anugerah. Dari pelanggar-pelanggar besar hukum Tuhan, dari pemberontak-pemberontak kepada Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu anugerah. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, menjadi Kristen, kita tidak lagi hidup berdasarkan anugerah, tapi berdasarkan hukum. Dan perhatikan jawaban Yesus. Dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja juga. Kalau kita mau pikir begini saudara ya, buat apa sih Yesus menyembuhkan orang itu hari Sabat? Orang itu sudah menunggu 38 tahun. Tidak kenapa-napa, tunggu 1 hari lagi. Besok baru sembuhkan. Tapi Yesus seperti sengaja. Hari itu pun dia menyuruh orang itu kemudian bukan saja disembuhkan, tapi menyuruh dia bangun, angkat tilam dan berjalan. Dan itu mendatangkan kesulitan buat dia. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan oleh Yesus? Tanda apa yang ingin dia berikan? Suara kalimat Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga, punya beberapa implikasi. Yang pertama, Yesus sedang menempatkan dirinya sama seperti Allah. Saudara, orang Yahudi punya konsep,
Hari Sabat tidak ada yang boleh bekerja kecuali Allah. Hanya Allah yang boleh bekerja di hari Sabat. Karena Allah menopang seluruh dunia dan tidak mungkin dia libur di hari Sabat. Dan Yesus berkata Allah adalah Bapaknya. Maka sama seperti Allah bekerja di hari Sabat, aku pun bekerja juga. Itu sebabnya saudara di ayat 18 dikatakan orang Yahudi marah sekali karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tapi Yesus sengaja ingin memberikan tanda bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, Yesus sedang mengerjakan pelayanan, pekerjaan yang tidak dimengerti oleh mereka yang tidak percaya. N.T. Wright, saudara, di dalam tafsirannya dia menggunakan ilustrasi perbedaan time zone. Saya kira ini mungkin bisa menolong kita. Saudara yang bekerja di kantor-kantor yang deal dengan customer di luar negeri atau dengan rekan kerja di luar negeri akan mengerti kesulitan ini. Kita lagi jam kerja, di sana jam tidur. Dia yang kerja kontak kita yang lagi jam tidur. Saudara, maka capek sekali begitu. Dan masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah perbedaan time zone. Bagi orang Yahudi, itu adalah zamannya, waktunya, masaknya hukum Taurat. Tapi jawaban Yesus seperti begini, aku hidup di time zone yang berbeda. Aku hidup di time zone yang sama dengan Allah. Aku sedang bekerja, seperti Allah juga bekerja. Dan apa pekerjaannya? Pekerjaan yang dilakukan Bapa dan Yesus adalah karya penebusan. Menjadikan dunia ini baru. Tidak sepenuhnya pekerjaan ini akan tergenapi sampai akhir zaman. Tapi mulai terjadi saat itu. Penderitaan dilenyapkan, orang-orang dikuatkan, orang berdosa diampuni, hidup kekal diberikan kepada orang-orang paling tidak layak sekalipun. Sorga mulai dihadirkan di bumi. Itu yang dilakukan Yesus. Itu pekerjaan Bapa. Dan itu pekerjaan Yesus yang dilakukan kepada orang lumpuh itu dan kepada kita sampai hari ini. Betapapun Yesus tahu orang yang dia layani itu sangat kurang ajar. Betapapun Yesus tahu dia akan mengalami penderitaan karena menyembuhkan orang itu di hari Sabat. Dia tetap lakukan karena Yesus berada di dalam time zone yang sama dengan Allah Bapa. Dia harus melakukan pekerjaan penebusan itu. Apakah hari ini saudara kita bisa berkata yang sama? Bapa dan Yesus bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja juga. Aku berada di time zone yang sama dengan Bapa dan Yesus. Mengerjakan pekerjaan penebusan. Membawa orang kepada Kristus. Menolong orang yang membutuhkan. Menguatkan yang lemah. Berapapun susahnya. Bisakah kita berkata saya hidup di time zone yang sama dengan Bapa dan Yesus? Ini waktunya bekerja. Maka mari kita renungkan 3 kalimat Yesus ini. Boleh tolong ditampilkan? Yang pertama saudara, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Saudara, mari kita ambil waktu kita berdoa dan kita merenungkan 3 perkataan Yesus. Maukah engkau sembuh? Do you really want to get well? Kalau saudara belum percaya, apakah saudara hanya mau datang ke gereja, mendengar khotbah, atau mungkin bahkan ikut dalam berbagai kegiatan, atau saudara betul-betul mau percaya dan menerima anugerah keselamatan? Kalau saudara adalah orang yang sudah percaya, saudara menjadi orang Kristen, saudara masih bergumul dengan banyak masalah dalam kehidupan, dengan penderitaanmu, dengan luka hatimu, dengan dosamu, kecanduanmu. Do you really want to get well? Tuhan mau memulihkan. Tapi betulkah engkau mau sembuh? Atau engkau mau pegang erat-erat
semua dosamu, tekanan hidupmu, bebanmu, kamu pegang erat-erat semuanya sendiri. Do you want to get well? Yang kedua, saudara, jangan berbuat dosa lagi. Sin no more. Tawaran Yesus adalah pilih kehidupan atau penghakiman. Pilih kehidupan. Jangan terus berbuat dosa, atau engkau akan menerima penghakiman. Dan yang ketiga, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bagi kita yang percaya, apakah kita ikut bekerja bersama Bapa dan Yesus? Saudara renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dan berdoa. Atau saudara boleh pilih salah satu pertanyaan. Ambil waktu untuk saudara renungkan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau yang tahu keadaan setiap kami. Engkau juga yang tahu hati setiap kami. Hampiri kami ya Tuhan masing-masing dengan anugerah-Mu. Dan tolong kami berespon kepadamu. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan, menolong kami lagi, memulihkan kami lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.